Lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir juz aman, dan kita sudah masuk pada surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kalimat al-insan diambil dari kata-kata nisyan, artinya manusia itu terkadang diberikan sifat lupa. Ada juga yang mengatakan al-insan diambil dari kalimat al-uns, artinya makhluk yang bersosial, tidak hidup sendirian, artinya makhluk yang berkawan. Makanya Adam tidak diciptakan sendirian, tapi diciptakan pasangannya Hawa. Ya ayyuhal insanu innaka kadih, sesungguhnya engkau akan berusaha, berupaya, lelah letih, ila rabbika, dengan menuju Tuhanmu, kadhan, dengan usaha, famulaki, dan engkau akan menjumpainya. Kalimat innaka kadihun ila rabbika, bahwa kita semua di dunia ini sedang berupaya untuk menuju Rabb kita, sadar ataupun tidak sadar. Tetapi usaha manusia di dunia ini ada yang mengupayakan dengan kebaikan dan dia habiskan kehidupannya untuk kebaikan, tapi ada juga orang-orang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk maksiat. Kita lihat para sahabat Nabi SAW, karena mereka cerminan bagi kita. Kata para ulama, tashabbahu bil kirami falah, contohlah orang-orang baik, maka kita akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau kita mencontoh orang-orang yang tidak baik, maka kita tidak akan baik. Contoh bagaimana para sahabat Nabi SAW mengamalkan ayat ini. Innaka kadihun ila rabbika kadhan, sesungguhnya engkau kadih, telah berusaha dengan usaha yang keras menuju Rabb. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana dia menghabiskan kehidupannya, mengorbankan harta, waktu dan jiwanya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memuji Abu Bakar dalam Al-Quran. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil diriku, kemudian Allah menyuruh aku untuk masuk ke dalam surga, sementara kaki kananku berada di surga dan kaki kiriku belum masuk ke dalamnya, demi Allah, ini belum merasa aman bagiku. Artinya bahwa kalau sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saja kaki kanannya masuk ke dalam surga, kaki kirinya belum masuk, belum merasa aman, bagaimana kita?
Makanya wajar kalau dia berusaha keras di dunia untuk menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Rawah dalam perang Mu'tah, kita tahu bahwa pemimpin perang Mu'tah itu bendera pertama dipegang Zaid. Kata Rasul, peganglah bendera itu oleh Zaid. Kalau Zaid gugur, maka peganglah oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur, maka peganglah oleh Abdullah ibn Rawah. Apa yang disabdakan Nabi SAW jadi kenyataan. Pertama Zaid gugur, maka bendera kemudian diambil oleh Ja'far. Tangan kanannya putus, kemudian diambil tangan kiri. Tangan kirinya putus, kemudian diapit dengan kedua tangan yang sudah terputus itu. Sampai akhirnya Nabi SAW tidak ikut dalam peperangan ini. Tapi Rasul tahu apa yang dilakukan Ja'far, di mana dua tangannya putus. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Qad abdallallahu li Ja'far," dan sungguh Allah telah ganti kepada Ja'far kedua tangannya dengan kedua sayap di surga, dan dia yatiru fil jannati haitsu syaa, dia akan terbang di surga sesuai dengan kehendaknya. Ketika bendera dipegang oleh Abdullah ibn Rawah, maka Abdullah ibn Rawah mengatakan kepada dirinya, "Ya nafsi, wahai jiwa, sesungguhnya engkau sedang mengarah ke surga. Kau suka masuk atau kau membenci? Falzam, maka istiqomahlah." Dari situ kemudian datang subut, datang istiqomah kepada Abdullah ibn Rawah. Dia pun maju, akhirnya Allah takdirkan gugur pula dan mati syahid. Begitulah pengorbanan para sahabat di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhal insan innaka kadi." Ada orang yang berusaha di dunia menghabiskan hartanya hanya untuk disedekahkan, sehingga Allah katakan, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka susah. Ali radhiyallahu anhu pernah bernazar, kalau seandainya salah satu putranya sembuh dari sakit. Ingat, ini nazar sebelum ada larangan. Sebab nazar itu kalau sifatnya barter. Kalau seandainya aku sembuh, maka aku akan bersedekah. Ini nazar yang diharamkan. Tidak boleh nazar seperti ini. Tetapi kalau sudah terjadi, maka wajib untuk memenuhi nazar. Makanya kemudian Rasul mengatakan, nazar seperti ini tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Sebab kalau seandainya tidak sembuh, tidak sedekah. Kalau sembuh baru sedekah. Nah, itulah namanya bakhil. Nazar yang disyariatkan dan dipuji dalam Al-Quran itu yang tidak ada sistem barter dengan Allah. Pokoknya kalau aku punya uang, aku ingin sedekah. Itulah nazar yang dipuji. Tapi kalau sudah kemudian diembel-embeli dengan barter, kalau anakku lulus sekolah, kalau seandainya orang tuaku sembuh dari sakit, aku akan begini dan begitu. Sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian mengatakan makruh. Tapi kalau sudah terjadi, maka wajib diikuti nazarnya. Lah Ali bernazar seperti ini belum ada larangan dari Nabi. Masih dibolehkan nazar. Tapi setelah ada larangan, sahabat tidak pernah bernazar seperti ini. Ali radhiyallahu anhu pernah bernazar, kalau sembuh salah satu putranya yang mengatakan Hasan dan mengatakan Husain karena ketika itu sedang sakit, maka dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut dalam sebulan. Ayyamul bid. Dan ingat, nazar itu menjadikan yang sunnah menjadi wajib karena nazar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berpuasa di hari pertama. Kemudian Fatimah berusaha untuk mencarikan makanan terbaik untuk suami yang sedang bernazar. Ketika di hari Ali radhiyallahu anhu hendak berbuka, tiba-tiba pintu diketuk. Rupanya ketika dibuka ada anak miskin yang sedang kelaparan. Maka Ali mengatakan kepada Fatimah, bagaimana kalau seandainya makanan ini kita berikan kepada dia?
Kata Fatimah sesuka hati. Akhirnya kemudian Ali pun tidak makan enak saat berbuka, dan kembali hanya memakan aswadan, kurma kering dan air putih saja, karena makanan dikasihkan kepada orang miskin. Kemudian puasa yang kedua juga sama kasusnya, tapi yang datang anak yatim. Akhirnya Ali tidak makan makanan yang enak, diberikan kepada anak yatim. Kembali dia hanya makan kurma kering dan air putih. Kemudian hari ketiga juga sama, diketuk oleh tawanan perang kafir dan dia sedang kelaparan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa yut'imuna 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan Ali memberikan makan atas kecintaannya kepada Allah, kepada fakir miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Turun ayat ini. Jadi ada orang-orang yang menghabiskan hidupnya memang hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada juga yang menghabiskan usianya hanya untuk maksiat saja. Padahal baik yang menghabiskan usianya untuk ketaatan atau yang menghabiskan kehidupannya untuk kemaksiatan, ingat, famulaki, kita akan berjumpa dengan Allah. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan setiap orang mati pasti berjumpa dengan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Jangankan kita, pendahulu kita para nabi meninggal. Orang-orang kuat, kaum Ad, kaum Samud, mereka meninggal. Apalagi kita orang tua. Apalagi usia umat Islam dibatasi sekitar 60-70 tahun saja, dan kita saksikan setiap hari ada orang meninggal. Dan setiap yang meninggal pasti berjumpa dengan Allah. Dari sini Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah murka dengan dia. Hadis ini ditanyakan Aisyah Ummul Mukminin kepada Nabi SAW, apa maksudnya? Maka Nabi SAW menjelaskan, siapa yang cinta berjumpa dengan Allah dan Allah akhirnya suka berjumpa dengan dia. Tetapi sebaliknya, siapa yang benci berjumpa dengan Allah, kemudian Allah murka kepada dia. Maksudnya, selama kita hidup di dunia, kalau kita hidup di dunia ini, memang kita habiskan untuk ibadah kepada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita sedekah, silaturahim, berbuat baik kepada orang tua, dan begitu seterusnya. Allah mudahkan amal saleh bagi dia. Maka saat sakaratul mautnya, karena dia sudah menginvestasikan seluruh kehidupannya untuk akhirat, maka dia suka berjumpa dengan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kehidupannya hanya bergelimang maksiat, maka dia benci berjumpa dengan Allah. Makanya kenapa saat-saat sakaratul maut, Nabi SAW mengatakan dan membawakan hadis kursi, ana ma'adhanni abdi bi, sesungguhnya kata Allah, aku bersama prasangka hambaku saat sakaratul maut. Kalau hambaku berprasangka kepadaku kebaikan, maka aku akan baik dengan dia. Tapi kalau hambaku berprasangka keburukan denganku, maka aku akan berbuat jahat kepada dia. Dan prasangka hamba saat kematian itu ditentukan kehidupan. Kalau dia investasikan hartanya untuk akhirat, dia bangun dengan amalannya surga, di istana di surga, taman-taman di surga. Seperti Nabi SAW mengatakan, siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Siapa yang membaca qul huwallahu 10 kali, maka dibangunkan istana di surga. Siapa yang membaca subhanallah bihamdihi, akan ditanamkan satu pokok kurma di surga. Dan begitu seterusnya. Jadi betul-betul dia investasikan amal solehnya hanya untuk membangun istananya di surga. Maka saat detik-detik wafatnya, orang ini suka dengan kematian. Kenapa? Karena bertahan di dunia apa? Sementara istananya sudah menunggu dia. Tapi kalau seandainya kemudian dia tanamkan investasinya semua di dunia,
hartanya hanya untuk membuat gedung-gedung besar, tanah-tanah luas, kemudian hidupnya tidak pernah beribadah hanya untuk kesenangan. Ketika dia meninggal dunia, maka dia akan benci berjumpa dengan Allah, yakin benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan sawah, meninggalkan rekeningnya, dan begitu seterusnya. Dari sini ingat kau kata-kata famulaki, kita akan berjumpa dengan Allah. Sebagian para ulama mengatakan di sini ada dhamir famulakihi, ada dhamir yang terakhir itu. Maksudnya apa dhamir di sini? Kata gantihi di sini. Apa famulaki ini kembali kepada kadhan atau kembali kepada Rabbi? Kalau artinya famulaki berjumpa dengan kadhan, artinya kembali kepada amalan kita. Tapi kalau dhamir ini kembali kepada Rabbi, artinya berjumpa dengan Allah, dan dua-duanya dibenarkan para ulama. Baik kata gantihi kembali kepada Rabb atau kata gantihi kembali kepada kadhan. Maksudnya begini, kata-kata famulaki ini bahwa kita akan berjumpa dengan siapa? Pertama, penafsiran pertama berjumpa dengan Allah, dan berjumpa dengan Allah di dunia 2 kali dan di akhirat 2 kali. Kali pertama saat kita sedang sholat, itulah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu munajatullah, artinya kita sedang bermunajat dengan Allah. Makanya kalau anda membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, setiap bacaan surah Al-Fatihah itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila anda membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung jawab dari langit sana, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah jawab langsung di atas langit sana dengan mengatakan azna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan diri. Apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah jawab langsung majadani abdi, hambaku sedang membesarkan diri. Dan begitu seterusnya. Artinya sholat itu perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan wajuhila li qurrata ainin fis salat, dan Allah jadikan penyejuk mataku saat sholat. Sampai Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal, kita istirahat dengan salat, karena ini munajat saya dengan Allah. Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, idza sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzan fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam ya'rifna. Nabi itu mendengar adzan, maka seolah-olah dia tidak pernah mengenal keluarganya, dan kami pun seolah-olah tidak mengenal dia. Kenapa? Karena Rasul sudah tidak mempedulikan dunia dan langsung ke masjid. Itu Nabi. Ini yang menceritakan Aisyah Ummul Mukminin mengatakan kalau datang waktu adzan, kemudian Rasul mendengar adzan, seolah-olah Rasul tidak mengenal kita, tidak mengenal Aisyah, tidak mengenal Ummul Mukminin, tidak mengenal siapa-siapa, karena dia hendak menuju kepada Rabb. Dan kami pun tidak mengenal dia, karena Rasul tidak mempedulikan kami. Sementara kita ketika suara azan berkumandang masih juga kemudian sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan pekerjaannya. Jauh sekali antara kita dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena sholat perjumpaan kita dengan Allah, dan sedekat-dekatnya hamba saat sholat ketika sujud. Kata Rasul, fajtahidu du'a fi sujud, sungguh-sungguh berdoa dalam sujud itu. Ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua saat sakaratul maut, saat ruh dicabut. Maka ruh itu kalau seorang mukmin maka akan dinaikkan ke langit. Kemudian akan dibuka langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dan akan diperjumpakan dengan Allah. Dan Allah katakan kepada ruh yang baik ini, kata Allah, naikkan catatan amalnya ke Iliyin dan kembalikan ruh ke dalam jasad. Ini yang kedua. Yang ketiga, saat di padang mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wa jaa rabbuka wal
saffan-saffan. Dan Allah akan datang sementara malaikat bersaf-saf. Waji'a bi jahannam, kemudian datangkan jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan, ketika itu manusia baru ingat masa apa yang diupayakan di dunia. Artinya bahwa di akhirat terjadi dua kali perjumpaan. Pertama di padang mahsyar, Allah akan mendatangi hamba-hambanya, dan seorang mukmin akan diperlihatkan sebagai nikmat yang besar melihat Rabb. Dan yang terakhir di surga. Dan inilah perjumpaan Allah. Dan berjumpanya kita di surga dengan Allah, menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ditentukan dengan perjumpaan kita di dunia saat sholat. Jadi orang kalau rajin sholat, maka dia akan rajin berjumpa dengan Allah. Karena al-jazau min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalan. Adapun juga yang mengatakan bahwa famulaqihi di sini kembali kepada kadhan, artinya kita akan menjumpai amalan kita. Di dunia kita akan berjumpa dengan amalan kita. Makanya para ulama salaf sampai mengatakan, sungguh dosaku membawa pengaruh kepada keluarga dan kepada kendaraan. Dia mengatakan laqad ta'atharatidz dzunub fi ahli wa dabbati. Terkadang dosa itu membawa pengaruh kepada keluarga dan kepada kendaraan. Artinya kalau Anda punya kendaraan rusak terus, berarti ada masalah dengan amalan kita. Kalau Anda punya pasangan, kemudian istri bermasalah, suami bermasalah, anak-anak bermasalah, orang tua bermasalah, berarti ada masalah pada diri kita. Kalau Anda punya tetangga bermasalah, berarti ada masalah pada diri kita. Karena dosa itu berpengaruh kepada diri, keluarga, kendaraan, tetangga, dan manusia. Semua bisa bermasalah. Makanya kenapa para ulama salaf mengatakan terkadang dosa itu berpengaruh kepada keluarga dan kepada kendaraan. Kalau seorang punya anak nakal luar biasa, tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, berarti ada masalah dengan orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tabarru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak kita berbuat baik kepada kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana kita bermuamalah seperti itu, maka akan datang orang yang bermuamalah yang sama dengan kita. Sebagaimana kita menghibah orang, maka datang orang menghibah kita. Sebagaimana kita menzalimi orang, akan Allah datangkan orang yang menzalimi kita. Itu maksudnya. Jadi amalan keburukan itu ada pengaruhnya, sebagaimana amalan kebaikan ada pengaruhnya. Orang kalau senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan baik semuanya. Keluarganya akan baik, kendaraannya akan berkah, usahanya akan lancar, semua usahanya dimudahkan, dan begitu seterusnya. Maka famulaqi artinya berjumpa dengan amalan kita, karena amal itu punya pengaruh dan kita bisa rasakan. Kemudian yang kedua, perjumpaan kita dengan amalan kita saat sakaratul maut. Fakashafna 'anka ghita'aka al-yawm fabasaruka al-yawma hadid. Saat detik-detik sakaratul maut, kita disingkapkan hal-hal yang gaib yang tidak pernah tersingkap dalam kehidupan dunia. Maka ada orang-orang yang nampak saat sakaratul maut itu bahagia. Mungkin dia senyum, mungkin terdapat keringat di dahinya. Terkadang dia mengucapkan la ilaha illallah, terkadang dia membaca Al-Quran, terkadang kemudian dia melakukan hal-hal yang membahagiakan keluarganya. Alhamdulillah, saya lihat kematiannya sangat baik sekali. Tapi kita terkadang diperlihatkan orang-orang yang meninggalnya luar biasa, didahului dengan sakit lama. Terkadang tidak sembuh-sembuh sakit. Akhirnya kemudian dia tajazu itu menolak takdir. Tidak pernah bahagia hidup, seolah-olah sakitnya tidak menjadikan kafarah bagi dosanya. Ada orang-orang yang seperti ini, waktu disiksa dulu sebelum kematian. Sehingga terkadang orang-orang yang hendak meninggal itu merasa bahwa meninggal lebih baik daripada hidup. Ada orang-orang seperti itu, disiksa dulu, sehingga orang kasihan dengan orang itu.
yang karena saat detik-detik wafat itu manusia disikapkan sedikit kegaiban Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fakashafna anhu, kami bukakan kepadanya kegaiban dengan cara ditampakkan amal-amal selama kehidupannya. Jadi tanpa amal sama dia, baik amal baiknya, baik amal jahatnya nampak. Makanya terkadang kalau dia melihat amal baiknya lebih banyak dibandingkan amal buruknya, maka alamat husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya alamat su'ul khatimah. Kemudian saat masuk ke dalam kuburan, betul-betul masuk ke alam barzakh, maka Allah Subhanahu wa taala robah setiap amalan yang pernah kita lakukan di dunia, dibuat seperti manusia. Kalau dia memang amal saleh maka menjadi manusia yang tampan, kalau dia amal buruk maka menjadi manusia yang buruk, dan akan menemani setiap orang dalam kuburan. Orang di kubur itu ada teman, baik teman yang baik atau teman yang tidak baik. Kalau dia selama di dunia itu memang berbuat baik, maka akan datangkan orang yang tampan, orang yang bersih, orang yang wangi, mengasihkan, ngobrol dan begitu seterusnya. Tanpa sadar tiba-tiba kiamat sudah dibangkitkan. Padahal kita tahu di kuburan itu kita sendirian. Bayangkan orang yang meninggal sejak zaman Adam sampai hari ini belum dikiamatkan dunia ini. Berarti lama sekali. Jangankan dari zaman Adam, dari zaman Rasul saja yang meninggal sampai hari ini dunia belum kiamat. Mereka masih tetap di alam barzakh. Artinya kehidupan kuburan itu terkadang lebih lama dibandingkan kehidupan dunia. Lah Anda saja dalam kamar sendirian 2 hari tidak keluar, apakah jenuh? 1 hari saja jenuh kita dalam kamar, padahal dalam kamar tidak ngapa-ngapain. Jenuh rasanya kita dalam kamar sendiri. Bagaimana kalau seandainya bertahun-tahun dalam di alam barzakh? Makanya kenapa yang menyertakan kita di alam barzakh itu hanya amal saleh. Amal saleh dibentuk menjadi manusia, kemudian diajak bicara, ngobrol, akhirnya tidak sadar dia sudah dibangkitkan. Seolah dunia ini hanya sebentar. Tiba-tiba kemudian orang ini memberitahu bahwa Allah sudah memerintahkan Israfil meniup sangkakalanya. Maka dia dengan kegirangannya mengatakan, aqimis salah, ya Allah, segerakan kiamat, supaya aku bisa kembali kepada rumah dan keluarga. Tapi kalau dia orang jahat, ketika diberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala, dia mengatakan, la tuqimis sa'a, ya Allah, jangan menegakkan kiamat. Karena dia tahu bahwa azab kehidupan akhirat jauh lebih besar dibandingkan azab kubur itu sendiri. Kemudian juga di padang mahsyar Allah perlihatkan amalan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, fa amman utiya kitabahu biyadihi. Adapun orang-orang yang diberikan catatan dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan dia pun akan kembali kepada keluarganya masrur, dengan perasaan senang. Tapi sebaliknya, wa amman utiya kitabahu wara'a, barang siapa yang diberikan catatannya di belakang punggungnya, fasawfa yanqusubur, dia pun mencela dirinya, celaka, hancurlah aku. Wa yasla, dalam bacaan yang lain wa yusalla, wa yasla wa yusalla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Manusia ketika meninggal akan dihisab, dan hisab itu ada 2 macam. Ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Manusia di padang mahsyar itu bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi 50.000 tahun, 50.000 sana. Mereka tinggal di padang mahsyar itu 50.000 sana, 50.000 tahun, dalam kondisi berdiri, tidak bisa duduk bahkan berbaring, hanya berdiri saja. Tidak ada makan, tidak ada minuman, tapi Allah takdirkan tidak meninggal. Bagaimana kita saja 2 hari tidak makan gitu ya, dan gemetar kita rasanya.
Gimana 50.000 tahun dan Allah tidak jadikan dia mati? Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab seluruh manusia. Apakah 50.000 tahun itu berlaku kepada seluruh manusia? Kata ulama tidak. 50.000 tahun itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja. Tetapi orang-orang yang beriman ditentukan lama dan tidaknya tinggal di padang mahsyar itu sesuai dengan hisabnya. Kalau hisabnya mudah tidak akan lama dia tinggal di sini. Tapi kalau hisabnya sulit, dia akan dilamakan juga di sini. Dan hisab itu terbagi dua. Kalau ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terjadi munafas, maka kita alamat hancur di situ. Karena Rasul mengatakan man nukishaha, siapa yang ketika dihisab oleh Allah dengan cara munafas, berdebat dengan Allah, hancur kita. Tetapi kalau kita tidak berdebat dengan Allah, hanya Allah menampakkan amalan kita saja yang disebut dengan al-ardu, maka kita akan selamat. Jadi hisab itu ada dua, ada bentuknya al-ardu. Ardu itu artinya hanya Allah membacakan, kita mendengarkan, dan kita tidak dituntut membantah. Berarti kita akan selamat. Seperti Allah mengatakan kepada kita nanti pada hari kiamat, bahwa bukankah Anda sudah beramal seperti dan seperti itu? Dia mengatakan iya. Bukankah engkau seperti ini seperti itu? Iya. Tapi tidak dituntut menjawab, hanya mengiyakan saja. Maka dia selamat. Tapi kalau seandainya Allah menuntut kita untuk membalasnya, berdebat dengan Allah Azza wa Jalla, bukankah aku sudah memberi mata, kenapa kau tidak bersyukur dengan mata? Bukankah aku sudah memberi telinga, kenapa kau tidak bersyukur dengan telinga? Bukankah aku sudah memberikan akal, kenapa kau tidak bersyukur? Kemudian kita dituntut oleh Allah untuk menjawab. Ini yang susah. Manuki syahadah. Kalau kita dituntut menjawab, hancur kita. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghisab hamba-hambanya, kemudian kita dituntut untuk menjawab. Di sini Allah katakan dalam surah Yasin, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Maka Allah katakan pada hari ketika mulut dikunci, yang menjawab bukan mulut kita. Karena di dunia orang bisa menjawab dengan mulut, dia bisa berdusta. Walaupun dia melakukannya, dia bisa mengatakan saya tidak melakukannya. Walaupun dia tidak melakukannya, dia bisa mengatakan melakukannya. Di dunia bisa dusta orang itu, tapi di akhirat apa yang akan dusta? Mulut dikunci. Nanti yang membantah itu semua ada anggota badan kita, termasuk kulit. Makanya ketika kulit bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jasad yang ia melengket dalam dirinya, jasad marah kepada kulit dan mengatakan lima syahidtum alaina. Kenapa kau kulit? Kau tidak membela jasad? Maka kulit mengatakan antaqalallah, Allah yang membuat bicara ini. Artinya bahwa kalau hisabnya hisaban yasirah, berarti kita tidak dituntut menjawab, hanya mengiyakan saja. Tetapi kalau hisabnya asir, sulit, berarti terjadi munaqashah di sini. Maka Rasul mengatakan manuki syahadah, siapa yang terjadi munaqashah, hancurlah dia. Karena hisab itu penentu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Nah di sini Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Catatan manusia itu terbagi menjadi dua. Setiap para nabi punya catatan sendiri dengan umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kullu ummatin tud'a ila kitabihha. Setiap umat itu punya catatan. Nuh dengan kaumnya punya catatan. Hud dengan kaumnya punya catatan. Nabi Saleh dengan kaumnya punya catatan. Nabi Syuaib dengan kaumnya punya catatan. Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Rasulullah SAW dengan umatnya punya catatan. Artinya ada catatan itu antara kita dengan Nabi, para sahabat, para ulama dijadikan satu. Itu namanya catatan. Jadi ada catatan itu semua tergabung di situ. Antum semuanya, saya siapapun
Di situ tergabung dengan catatannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, dan semua. Ya. Kita digabungkan dalam satu catatan. Ketika itulah kita merasa malu. Merasa malu di hadapan Allah. Apa yang sudah antum korbankan untuk agama dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar, dibandingkan Utsman, dibandingkan para sahabat, dibandingkan para ulama. Apa yang sudah kita korbankan? Di situlah Allah Subhanahu wa taala permalukan kita. Karena masalahnya dijadikan satu catatan. Ya kan? Sehingga akan dibanding-bandingkan antara kita dengan mereka. Kemudian yang kedua ada catatan sendiri, kita punya catatan sendiri. Lah inilah yang dimaksud dalam ayat ini, bahwa setiap umat punya catatan dan ada catatan tersendiri. Lah catatan tersendiri inilah ada yang diambil dengan tangan kanannya, ada yang diambil dengan tangan kirinya, ada yang diambil di belakang punggungnya. Dan kalau dia bisa mengambil dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Berarti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tahu jalannya ke mana. Makanya dia akan bangga, ha'uqrabu kitabnya, lihat catatan. Karena dia tahu isinya banyak. Tapi kalau seandainya dia mengambil dengan tangan kirinya atau di belakang punggungnya, apa Allah katakan, fasawfa yanusubur, dia pun mencaci maki dirinya sendiri pada hari kiamat. Celaka aku, binasa aku, dan begitu seterusnya. Wa yasla sa'ir, dan dia tahu kemana tempat kembalinya. Sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Wallahu a'lam bishawab. Di sini dulu, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.